Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Eduka Vokasi, bertemu kembali dengan Kang Ahmad Rifai. Kali ini saya akan membuat sebuah konten pengalaman saya dan murid-murid dalam mempraktekkan tahapan-tahapan dan cara merakit komponen hardware komputer. Setelah materi demi materi sudah saya sampaikan, kemudian bagaimana sih tahapan dalam perakitan komputer. Kali ini dari mulai awal sampai akhir akan saya praktekkan bagaimana merakit komputer. Untuk itu kita simak dengan baik-baik, tolong jangan di skip ya videonya, dan yang baru berkunjung silahkan subscribe, dan jika ada pertanyaan kirimkan ke kolom komentar. Selamat menyaksikan dan mohon dukungan terus untuk channel Kang Ahmad Rifai Parus. SMK bisa. Baik, kita akan mulai bagaimana cara memasang prosesor. Perhatikan dengan baik-baik ya. Ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Akan saya praktekkan bagaimana memasang prosesor. Perhatikan ya. Nanti tugasnya masang prosesor. Kalau yang lain lihat saja. Sip. Tapi agak susah. Berbagi sini. Nih, agak mendekat aja dulu akan terlihat. Ada mau? Nah, tapi jangan ke situ. Oke, cara masang prosesor. Tahu ya cara pegangnya ya? Oke, ini boleh kakinya. Nih perhatikan, di prosesor itu semua jenis prosesor yang ada di pasaran itu pasti salah satunya ada tandanya. Ada apa? Tandanya. Dan itu supaya pemasangnya nggak kebalik. Biasanya tanda emas seperti ini. Kelihatan? Kelihatan? Ya, di sini kosong ya. Kayak ini ada tandanya. Dan ini lihat. Ini lurus, ini beda. Dan itu sebagai tanda bahwa ini nanti masangnya seperti itu. Dan kalau kebalik nggak bisa masuk. Sip sini. Oke. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini. Ini ada penguncinya. Nih, penguncinya ini sama tenaga anak umur 4 tahun patah nih. Kalau tidak tahu prosedurnya. Jelas sini. Nah, lihat cara bukanya lihat. Di zoom sini. Cara bukanya. Ini tuas penguncinya, ada kap penguncinya. Jelas ya? Nah, ini ada pengaitnya. Nanti jangan dihafal seperti ini, pasti tiap motherboard beda-beda. Tapi unsur itu tuh ada. Jelas ya sini? Ada tutup, ada pengunci, dan ada pengait. Dan ini pasti rentan, alat elektronik kecil ya, pasti cepet patah atau yang lain. Makanya ada hati-hatinya. Lihat cara bukanya. Didorong dulu ke bawah dan usahakan tangannya sebelum kita praktek kering. Ya, itu bapak keringetan. Ini panas nih. Kering, jangan sampai basah. Sip saya sini. Oke. Lihat cara bukanya. Dorong dulu ke bawah, bengkokkan sedikit. Nah, lihat. Jangan dipaksa. Ulangi lagi ya, cara buka. Dorong ke bawah sedikit. Nah,
jangan tarik lagi. Sip, saya sini. Ulang lagi ya. Bapak perlahan-lahan, kalau nyontoin perlahan-lahan. Dorong sedikit, ya, sampai tidak naik. Nah, buka. Oke, ini buka sampai pas. Sini bukanya. Oke. Sekarang masangnya, lihat pelan-pelan. Kenapa pegangnya harus PCB-nya? Supaya mudah dan nggak boleh panjang. Ada yang kukunya panjang? Susah nanti mentok sama kuku. Tuh. Ini ya. Ini ada tandanya. Nih, ini juga ada tanda. Jelas? Jelas. Nah. Kalau kebalik nggak akan dipasang. Nyopotnya, ini lagi. Pasangnya. Nah. Tuh, pasti ngunci pasti. Nah, sekarang masang lagi. Tutup pelan-pelan dan jangan sampai ditekan. Bengkok satu kakinya. Ini yang apalagi yang teknologi terbaru itu kecil minta kayak rambut-rambut gitu ya. Bengkok satu nggak kepake. Ini kan paling mahal, paling ribet. Nah, ini tutup. Nah, nutupnya lihat. Tuh, ini kalau ini, nah, jangan langsung dorong, bengkokkan lagi ke kiri. Nah, stop. Bagaimana memasang prosesor? Mudah bukan, teman? Kali ini kita akan bagaimana mempraktekkan memasang RAM. Selamat menyaksikan. Beda lagi, biar nanti habis ini kayak tim hore tuh, gantian coba ngrakit berapa menit di lomba, tim A sama tim B, yang paling cepat is good. Sip ya? Nah, ini lihat RAM. Tadi kan suruh megangnya gini ya? Angal-angal temen suka kenapa begitu? Kenapa begini? Ini kaitannya sama masang. Jelas, lihat. Pastikan ini kebuka. Ini di sini masangnya. Ini namanya apa? Slot RAM. Slot RAM. Kalau yang di sini ada ini namanya port. Kalau bahasa Jawa Indramayu colokan. Paham nggak? Bahasa Indonesia port dari Amerika gitu ya. Colokan lah. Ini juga sama. Cuman kita harus ngikuti namanya slot RAM. Sip. Oke. Sekarang pastikan tuas ini kebuka. Jangan sampai ini ketutup, ini kebuka, pasang. Atau kedua-duanya masih nutup. Sip sini. Pastikan kebuka. Dan jangan pakai tenaga gede, ini patah ini bener sama anak 2 tahun aja. Tiba bisa kampus ini patah. Tahu nggak? Jelas ya? Oke. Sekarang lihat cara masangnya. Lihat nih yang mau masang RAM. Ini pasti ada yang nonjol, ini pasti ada yang lengkung. Dan RAM ini jenisnya Pak Jita beli apa nih, video Indika tuh terlalu banyak, repot ngapalinnya, bener gak? Panjang. Masangnya gimana? Lihat di sini. Pokoknya ini biasanya ini DDR atau DDR3, DDR2 tuh beda. Ada yang 2, ada yang posisinya di sini. Whatever itulah, gak usah dihafalin, pokoknya mumet. Yang penting ini posisinya lengkung sama ini sama. Sip sini. Sip. Ya. Kalau ini sama, oh begini. Kalau kebalik, ini nggak kepasang tuh. Jelas sini? Ya, mudah kan? Kok umumnya Pak
di lab komputer itu warnanya merah, ini kan biru. Apa urusannya? Udah merah tuh beda warna. Paham nggak? Ya, nggak usah ngapalin itu, tapi ngapalinnya apa? Tadi setiap lengkung pasti di sini nonjolnya pasti posisinya pas. Kalau RAM-nya sama. Makanya kalau beli ini sebelum beli ininya support apa? DDR2 atau DDR3? DDR2 sih harus diapalnya di tapan malaikat Israel. Ya, tapi apa? DDR2 itu maksudnya apa? Kalau ininya slotnya DDR2, beli ininya DDR2. Kenapa? Kita pasti beda. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, lihat. Tadi cara megangnya gini kan? Posisinya pas kan? Nih. Sama kan? Nah, lihat cara masangnya. Gue pelan-pelan. Kalau umpamanya kecepatan boleh di cut biar Bapak ulangi sampai bisa. Ini kebuka, pastikan kebuka. Oke. Nah, ini dulu. Tapi ini belum kepasang. Lihat dorongnya. Lihat dorongnya. Ujung sama ujung nih. Kunci sendiri. Jangan ditarik pakai ini, jangan. Ya. Ya. Cara bukanya ini cukup dorong aja. Nah, ini nyopot sendiri. Sip sini. Oke, ulang ya. Ini pastikan apa? Buka. Ini lengkungan sama nonjol harus lurus gitu ya. Oke. Terus yang didorong apa? Atas ujung pojoknya ya. Ini tetap nggak boleh dipegang, dia ngunci sendiri. Sip. Dua orang, tim A tim B. Nah, seperti itu ya sahabat, dalam memasang prosesor dan RAM itu dilakukan sebelum motherboard itu dimasukkan ke dalam casing, supaya apa? Lebih mudah dan juga tidak terbentur oleh kanan kiri casing. Selanjutnya saya akan praktekkan bagaimana cara memasang motherboard pada casingnya. Bagaimana tekniknya dan cara masangnya, kita simak ya. Ada. Pasti yang posisi port itu di luar. Jelas sana sini? Jelas. Lihat ke sini yang mau masang, lihat. Lihat nih. Nih pegangnya seperti ini nih. Supaya mudah. Kalau ini nutupi berarti, nutupi ini. Sip. Nah, ini. Oke, cara pegangnya bisa. Nah, masukinnya kiri, walaupun ini masih ada luas, tapi yang bagus seperti ini. Nah. Tuh. Oke. Nah, ini belum kepasang ini, dikirain sudah. Nah, lihat ini tandanya terpasang. Ini lubangnya nih pas. Apa? Kalau ini lubangnya nggak pas berarti salah. Nih contoh yang miring tuh ya, nggak pas lubang. Nah ini pas. Sip. Oke, sekarang cara pegang ini butuh latihan sederhana padahal ini apa? Sederhana kan? Tapi cara gunainnya untuk komputer beda dengan untuk motor. Untuk motor pakai tenaga gede, gini posisinya toggle. Tapi kalau untuk komputer ini yang bautnya sekecil-kecil ini pakai kayak gini, 2 kali nyoba nggak bisa pakai lagi. Jelas? Nah, latihannya, lihat latihannya. Ini 2 tangan nih kepake. Lihat.
Ini di sini. Ini supaya apa? Posisinya lurus, miring setitik. Oh, miring setitik, miring sedikit. Itu nanti pas nancapnya nggak pas ulirnya, muternya. Makanya ini. Nah, ini nggak pakai tenaga tuh. Ke kanan ngencengi, sama kalau di kiri kendori. Dan ini nggak boleh goyang. Tuh. Lurus. Kenapa ini pegang? Supaya lurus. Jelas sampai sini? Jelas. Kalau di ini ya kayak ini kan, kalau di motor. Tapi kalau di komputer lurus. Tuh. Jelas? Dan ini ya robot. Coba pegang dulu. So kamu coba ini sini aja so. Nah. Nah, masih. Ini harus diem. Nah, ini sip, pinter. Kencengin kemana? Kencengin kanan. Mundurin. Gitu ya. Nah, sekarang cara masang bautnya. Baut ya. Ini kalau di industri, tolong perhatikan. Ini ada contoh ada 3 nih, harusnya 4. Ini cara masangnya. Ini kan ada penutup. Kenapa ini magnet? Karena ini kecil, nggak mungkin dipasang kayak gini. Salah besar. Nah, sip. Kalau ini sudah pas, pasang dulu pojoknya dulu. Nih, pojok ini, ya kan? Kenceng. Jangan sampai kenceng pas. Asal masuk dulu. Masuk ulir, udah. Sip sampai sini. Nah, sekarang pojok selanjutnya. Ini, nah, sip. Nah, udah. Jangan kenceng dulu. Pojok sana, karena ini cuma 3, harusnya ada 6. Tapi adanya 3 ya. Ini mah pojok. Nah. Jadi kalau pakai kayak gini aja ini pasti miring hasilnya. Jelas ya? Ya. Nah, tuh. Oke. Sudah masuk, baru kencengin. Apa coba? Ada yang paham ini tujuannya apa? Seimbang. Seimbang. Ada lagi? Iya benar, hampir benar tuh. Bukan gampang. Seimbang, terus tidak rusak sama dudukan ulirnya. Jelas? Kalau ini kencengin ini bisa jadi nggak pas, paham nggak? Dipaksakan sedikit geser saja, pasti mending yang kemakan ini. Tapi kalau tempat bautnya, ya udah dol. Tahu dol? Kalau kepasang lagi apa? Nggak kenceng. Bahasa kita dol. Sip saya sini. Sip. Nah, ngendorin juga sama. 1, jangan sampai lepas dulu, hanya ini aja. 2, 3, kalau ada 4 ya 4, baru kendori. Sip saya sini. Sip. Jelas? Kalau ini nyopot sama miring juga. Coba praktekkan. Siapa namanya? Panani. So, kendorin gimana? Oke, 1 pegang ujungnya. Nah, sip. Kiri. Oke, up. Nah, itu. Oke. 2, 1 lagi. Ya, langsung copot juga. Terus kelihatan apa?
Bisa? Iya, Neng siapa? Ya, gitu ya. Masuk dulu, baru kenceng. Dipasang dulu. Habis ini siap-siap pasang 2 sekaligus, harddisk sama CD-ROM. Siapa yang belum? Ya, siap. Habis itu kabel, kemudian front panel 3 lagi. Nggak apa-apa kan? Oke. Ya. Tarik dulu. Nah, sip, good. Nah, kamu yang masang ya. Ya, nah, ya pasang. Gimana caranya bagian ke pojok? Nah, ini Apa kamu? good. Nah, kamu lihat ke sini, lihat sini, ya. Lihat ke sini dulu. Pas nggak masuk nggak? Sudah nol. Nah, nih lihat di sini. Tuh. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang lubangnya pas ya? Lubangnya pas. Nah, so pasang. Gimana caranya pasang? Sederhana ini, jarang yang diajari di bengkel-bengkel elektronik ya. Kelihatan sederhana, kenapa dimasukin dulu? Kalau langsung nih, ini cepet. Ini tinggalan 3 tahun yang lalu, tapi masih bisa dipakai. Karena kayak gini tipsnya. Oke, tuh asal masuk dulu. Good. Oke. Tiga lagi ya. Ini disatukan, kemudian ini sementara ini bautnya nggak ada. Bisa kepasang. Bisa kenceng? Kencengin lah. Gampang ya, masang di ini ya. Justru yang susah apa tadi? Prosesor sama RAM. Kalau udah kayak gini masuk sih, apalagi ini nih, kelihatannya aja ruwet ya kan? Ya, nanti yang kepake cuma 2. Oh, buktikan ini paling juga 1 menit kurang masang kayak gini. Pokoknya tolong perhatikan, walaupun kalian nggak praktek semua, minimal tahu. Kayak tadi alurnya, kalau nggak pernah belajar, ini masangin prosesor pasti di situ. Bener ya? Oke, good. Nah, begitu teman-teman pemasangan motherboard pada tempatnya di casing. Tentu tadi yang saya praktekkan banyak triknya dan banyak tipsnya. Bagaimana menggunakan obeng, bagaimana mengepaskan, ya, ditolong diperhatikan. Mengepaskan antara lubang motherboard dan tempat casing, mur bautnya itu harus pas. Tolong diingat ya. Kemudian cara penggunaan obengnya juga harus dengan benar. Kemudian selanjutnya akan saya demokan bagaimana cara pemasangan harddisk dan CD, DVD, RW atau ROM. Ya, teorinya sudah saya sampaikan, bagaimana demonya. Kita simak yang berikut ini ya. Kocek-kocek belum coba. Nah, 2 ya sekaligus ya. Masang CD-ROM sama harddisk. Ingat nih, ya ini ada bedanya. Kenapa tadi saya kenalkan tadi ya? Kenalan apa ini? USB Kabel apa? kabel data. Ini
Kabel data paralel. Seri. Serial. Masih serial. Yang kecil, lihat. Yang kecil itu serial. Kemudian sengaja kalau bedakan, ini yang panjang lebar itu paralel. Sip. Oke, cara masangnya sedikit berbeda. Makanya ini, nih lihat ke sini, lihat ke sini. Ini kalau ininya lebar, pasti ini portnya panjang. Ya, portnya panjang. Kok di hard disk malah pendek seperti ini, huruf L. Karena ini berarti hard disk serial. Pasangnya pakai kabel apa? Ini. Kamu di sini ada hard disk yang ininya panjang. Oh, berarti hard disk paralel. Sini. Oke, sekarang cara masangnya. Ada sedikit perbedaan kalau si biru sama hard disk. Kalau si biru ini jangan dari sini, tapi dari luar. Lihat, si biru mau TV biru maupun si biru CDRW dari luar. Jelas? Tapi kalau hard disk dalam. Good sini. Beda kabel, beda pemasangan. Lihat. Terus kedua, Pak, posisinya yang benar apa? Kayak gini, kayak gini. Apa cirinya? Gambar. Nah, good. Ini aja sederhana. Tombol nggak mungkin di atas. Kalau tombol di atas tumplek si gini, orang bisa masuk. Paham nggak? Sederhana. Tapi kan orang nggak tahu, masa harus dibuka dulu. Bener nggak? Apalagi ini masih plastikan yang baru. Gimana caranya? Begini atau begini? Lihat sini. Pasti posisi tombol itu di sini. Sampai patokannya sampai ini lubang, bukan sini. Pasti kalau ini kelihatan, ininya pasti rata. Jelas sini. Ini kelihatan tuh. Nih kalau nggak pas, masih ada kelihatan putih berarti nggak pas ya. Tuh. Paham ya Nang ya? Jadi ini harus pas. Kenapa harus pas? Rusak ini, mending rusak ininya aja. Tempat ini ya kasihnya, rusaknya cuma segini, cuma satu. Tapi apa? Harus ganti ini. Nah, oke. Kalau ini, nih, ini nggak dibaut dulu, udah kencang. Tapi ada boleh. Tapi kalau ini, nih, kalau ini posisi yang benar kayak apa? Kayak gini. Apakah ini gitu? Nah, gitu. Harus ingat ya posisinya. Ini yang rangkaian pasti di bawah. Iya. Sekali lagi, yang rangkaian pasti di bawah. Bawahnya apa coba? Gimana bawahnya? Inilah, nggak mungkin dibalik nanti gimana? Orang tombol ini. Nah, makanya seperti ini. Terus Pak, kalau posisinya kayak gini boleh ya Pak? Posisi masang kabel pasti di luar. Jelas? Oke. Pasang. Patokannya apa tadi? Lubang. Nah, seperti ini. Pak, kok ada 3 Pak? Ini mah selera weh. Tahu nggak? Ada yang pengennya seleranya agak ke dalam, agak keluar. Yang penting lurus dengan lubang ini. Nah, ini contoh. Pak Ahmad kasih tengah, tapi kalau tengah ini mentok nih, paham nggak? Kenapa ini sih kok banyak sih Pak variasi? Tapi memang bukan, ini ada fungsinya. Nah kalau di sini ini masih bisa yang satunya. Sisa sini, Pak ini boleh nggak Pak di sini? Ya boleh banget, supaya nggak ganggu. Bebas aja. Di sini juga boleh. Kenapa ini dibuat banyak? Barangkali ketika sudah ngerakit beli harddisk tambahan.
pasangnya di mana ya? Ini. Jelas? Nah, supaya masang kabelnya gampang, Pak Ahmad kasih di sini ya. Kan gampang nih masang kabelnya ya. Tuh, lurus baru dibaut. Cara bautnya, kalau ini lubangnya 2, ya tetap kanan kiri dulu masuk, baru kencang. Kalau cuma 1, ya langsung aja ya kencang. Sip. Nah, copotnya. Nah, ini justru dari dalam ke jangan tarik ke sana, ambrol. Oke, siap. Gimana sahabat pemasangan harddisk dan CD-ROM? Mudah bukan? Jadi perlu diingat kalau harddisk itu dari dalam, kalau CD-ROM dari luar. Dan juga perhatikan jenis kabelnya. Jika harddisk SATA, maka pakai SATA. Kalau paralel, maka paralel. Selanjutnya akan saya demokan bagaimana pemasangan komponen power supply atau catu daya. Teorinya sudah saya bahas, berikut cara prakteknya. Selamat menyaksikan. Nih, kalau ini di bawah, kemudian kabel di bawah, kabel ini di bawah, ya. Gak mungkin ya, Pak boleh nggak kayak gini? Boleh, tapi nanti susah masuk. Ini. Wah, ya, oh berarti patokan tulisan. Siapa tahu pas beli ini hilang. Apa? Kalinya Pak anak tulisan, pas hilang stikernya gimana? Bekas. Jelas ya? Nah, sip. Cara masangnya. Ya, ini Pak nggak nyaman kalau. Makanya kalau nggak nyaman, nyamankan dulu. Posisi dijajah. Nah, lihat. Ini kabel sebenarnya nggak ruwet tuh. Masangnya tuh senang yang kayak gini terus. Nah, ini mau di gimana pun nggak akan pas. Makanya tangan 2 main di sini. Lihat nih, masuk. Oke. Nah, luruskan. Lihat nih, lurus. Oke. Kenapa Pak Ahmad tadi ngajari masuk dulu? Nah ini pentingnya di sini. Jelas nanti nih. Kalau orang kencang dulu, ininya kenapa? Wah, sebenarnya. Dan orang nggak akan paham nih. Masanya di sini dulu. Ininya naik. Padahal ini buat tahan. Pegang dulu. Nah, jelas ya? Jelas. 2 tangan nih. Ini sambil natepin. Ya. Sederhana, ini nggak akan diajarin sama guru yang udah profesional sekalipun. Padahal tips ini dapatnya di lapangan. Tuh, ini pasti nggak pas lagi nah. Apa? Makanya nih, tolong setiap baut yang kecil itu jangan pas kenceng 1 sampai kenceng dulu. Ini tujuannya kayak gini nah. Sisa sini, jelas ya? Meskipun tadi merebut lu sampai kenceng, nah ini pokok pakainya di sini. Nah ini juga tuh nggak pas. Ini padahal pasti ada yang kenceng 1. Kalau ada yang kenceng 1, nih kendorin dulu. Oke, nah. Pas kan? Ya. Oke, masuk. Nah. Sip sini. Sip. Baru. Tujuannya apa tadi? Biar antara baut dan tempat tidak tidak bisa. Sip. Bangsa sini nah. Nah, tahap terakhir ini, teman,
akan saya demokan bagaimana memasang jenis-jenis kabel motherboard dan casing. Biasanya itu terkait satu daya motherboard, satu daya komponen lainnya. Dan juga yang terakhir adalah yang terpenting adalah kabel front panel. Itu sangat penting, dan kali ini akan saya praktekkan bersama siswa saya cara memasang jenis-jenis kabel yang ada pada casing dan juga unit power supply ke motherboard. Selamat menyaksikan. Tapi apa? Kendor semua, jangan langsung ini kendor sampai copot. Paham nggak tujuannya? Tadi supaya kalau ini kendor udah lepas, nih nah, nih ini udah lepas, ini masih kenceng. Pas dikendorin ini kegesek kan? Iya gesek. Jelas ya? Susah. Oke, ini tips mahal. Oke, so silakan. Ya, jangan bayar dulu. Kiri lah, kiri ngendor itu kiri. Tuh ada yang tahu ngendor, belum tahu ngendor. Tahu nggak tahu pak? Atau gemeter sama. Biasa kalau tangan-tangan kan juga. Oke. Ya. Kalau mau yang ngendorin tangan kanan, ya. Ininya posisinya dibalik. Nah, pegang. Oh iya. Tunggu, masa gitu sih? Iya nggak? Iya, nanti ya. Ini kalau ini baut, apa menggunakan oleh? Oh. Apa Rata-rata itu nggak paham. Oh, sadis loh. Komputer masang narko. Pak Ahmad ini tuh hampir yang ini komputer dipakai ada yang sekarang sudah jadi wakil kepala sekolah SD. Ada Ahmad Chandra Kuni, ada yang pernah tegal sama. Dulu belajar rakitnya di sini. Kok masih bisa dipakai? Tadi. Terbayangkan berapa tangannya di sini. Ada yang komputernya kayak tadi. Ada yang jatuh. Ya. Oke, tarik. Nah, tariknya begini. Nah, pasang. Pokoknya jangan nempel ram. Nah, sip. Angkat. Oke. Supaya jangan kiri gimana? Ini yang megang tangan kanan. Yang ngendorin tangan kanan. Wis. Tuh. Gimana caranya? Di dulu obeng ini. Hai. Ya, boleh masuk dulu. Oh iya. Nah. Oke, masuk dulu, dimasukin. Nah. Ini nggak bisa kepasang, jadi bapak nggak bisa ajarin ya. Ya udah pak. Karena ini sekali pak tuh, ininya udah patah, penguncinya. Ya. Jadi kalau dipaksakan kepasang nggak bisa dicopot lagi, nanti nggak bisa praktek masang prosesor.
Oke, satu lagi. Oh, jangan lupa. Kamu lepas dulu tuh, nggak apa-apa. Ini lepas dulu, ini masukin. Aduh. Nah, baru diangkat lagi. Itu. Ya kan jam terbang. Tapi nanti kelihatannya ini bukan kompetensi utama multimedia rakit. Tapi ketika kamu serius ini, banyak orang alumni multimedia kerjanya justru di servis komputer. Ini kan anak TKJ yang biasanya ngotak-ngatik kayak gini, justru kerjanya di mana? Di broadcast. Makanya meskipun ini bukan ini, Pak Ahmad wajib ketemu orangnya dan wajib bisa. Biasanya kalau di kelas satu-satu semua. Oke, good. Sekarang di kabel. Ini ruwet kan ya? Ruwet kan ya? Ya. Lihat, Pak Ahmad pelan-pelan karena ini bukan lomba. Tapi tolong perhatikan, ini sebenarnya tidak ruwet dan masangnya itu 1 menit selesai. Kalau tahu prosedurnya, yang pertama kalian pasang itu kabel power motherboard. Nih, satu, lihat nih ya yang pakai. Nah, ruwet kayak gini, jangan digunting ya. Pakai nanti juga. Nah, ini singkirkan dulu. Bawa pamer pelan-pelan. Oke. Ini dulu yang dipasang. Oke. Dan kedua, lihat. Ini ada bedanya nih. Ini kok lurus, ya rata. Ini ada tuasnya. Ada tuasnya. Ini bukan nggak ada masang, ini sekaligus pengunci. Nah, cara masangnya, ini orang yang jarang ini sampai kerak, ini hampir putus nih, karena dulu yang masang nggak tahu prosedur. Sebenarnya yang masangnya kayak gini nih. Tuh. Kalau langsung dimasukin, ini nih pasti robek. Dilihat. Nah, ini rata, ini ada tuasnya, berarti seperti ini posisinya, ya. Nah, ini diangkat sama batu hitam. Kalau masih lepas, berarti ini kurang kunci. Berarti ini kuncinya rusak. Kenapa dulu orang yang sebelum Pak Ahmad masangnya asal masuk? Padahal sebelum ini ya dibuka dulu, buka baru dipasang. Wow, kenceng. Nah, ini udah tuh. Nanti ya kalau baru buka tuh. Sip sampai sini? Sip. Oke, kedua. Ini CMOS nih. Ada yang ATX, ada yang tidak. Dan ini yang biasanya ATX itu ada yang 4-nya, ada yang nggak ada. Kalau yang ATX itu ada. Nah, kalau ini ada, dia di sini ada nggak nih? Kalau nggak ada, berarti udah nggak dipasang. Biasanya deket ini. Atau bisa pakai yang ini nih. Nih. Nah. Ini 4, ini juga 4. Sip sampai sini? Sip. Oke. Lihat, sekarang kabel data. Yang atas dulu ya, yang gede nih. Ini sebenarnya agak ruwet nih. Lihat, ini juga sama nih. Pak, ini kenapa ada 2? Ini barangkali CD-ROM-nya ada 2. Aku boros banget ada 2. Siapa tahu satu CD-ROM khusus baca. Kalau yang bisa burning, tahu burning? Kamu bikin lagu, masukin ke CD yang bajak-bajakan tuh, ini 5.000. Nah, mas anak emang nggak bisa. Nah, itu pakainya CD Erwin.
Paham? Kalau ada dua, ini pakai satu, ini pakai satu, boleh dua. Tapi kalau ada satu, boleh ini ya nyampe nya. Ya, ini Pak Ahmad pakai ya. Nyampe nggak? Nyampe ya. Nih. Nah, ini juga sama, lurus, nonjol, pasti ini ada yang kosongnya. Pak, ini Pak dipakai di I1 atau 2, terserah, bebas lah. Kenapa ada 2? Barangkali banyak. Jelas ya? Saya pasang yang paling ujung saja. Oke, sudah. Tuh dorong. Tuh. Nah ini nyopotnya, ini kadang sempat hancur-hancuran nih, banyak kabel yang rusak nih. Nyopotnya itu pegangnya ini nih, bukan, jangan kabelnya malah, ini ujungnya, tuh nyopotnya, biar nggak rusak. Oke, ini kepasang. Nah, oke, sudah. Nah, kalau paralel, nah ini blow on nih Pak Ahmad ngasihnya paralel, tapi hanya buat contoh saja. Di sininya nggak ada tuh, portnya di sini nggak ada ya, nggak akan kepasang. Hanya ini sebagai contoh bahwa ini kabel serial. Jelas? Kenapa ini ada 2? Biasanya di sini nih paralel. Ada lagi seperti ini. Ini nggak ada, gimana masangnya? Nah, ini lihat. Ini ada huruf L nih. Ini ada yang lurus, ada yang nonjol. Coba di zoom. Ya. Ini juga sama nih. Lurus L. Ya. Iya. Ini kalau nggak pas, ya nggak akan kepasang. Kebalik sih, nggak akan pasang. Nah ini pasangannya kabel powernya ini nih L lagi, tapi agak panjang ini. Nah L nya kebalik. Nah, kalau kebalik pasti nggak masuk, itu enaknya serial. Kalau paralel ini nih, yang 5, yang gede. Makanya ini banyak tuh apa? Barangkali di sini ada. Nah, ada satu lagi nih pasang. Kalau nggak ada ya nggak kepake. Tuh, ini di sini. Nah, tuh, udah selesai. Tapi ini nggak bisa kepasang. Kenapa? Tidak ada portnya. Kenapa Pak Ahmad ini bawa sengaja harddisknya pakai ini, supaya sebagai contoh bahwa masangnya kabel paralel dan serial itu berbeda. Oke, sip sampai sini. Ini yang sangat urgen ini. Nih, coba off dulu itu. Nah, bagaimana sahabat pemasangan kabel? Ternyata mudah ya. Jadi sudah saya praktekkan, demokan tahapan demi tahapan bagaimana cara merakit komputer dari prosesor sampai kabel. Semoga bermanfaat dan perlu diingat, perhatikan manajemen kabel saat rakit PC karena tidak semua kabel itu dipasang. Ada juga sebagai yang digunakan sebagai cadangan. Tolong itu dirapikan dan utamakan K3LH. Aman bagi sahabat dalam praktek, aman bagi alat, dan juga aman bagi lingkungan. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Saya cukupkan. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.